warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana, mahasiswi IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 1911 101093 akan menjelaskan materi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan sebagai tugas UTS saya. Yang pertama, berjudul pembahasan Kapita Selekta Pendidikan dan Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Kapita Selekta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kapita Selekta memiliki arti kata benda, sehingga Kapita Selekta dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi yang ia miliki yang dibimbing oleh seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan yang biasa disebut guru. Jadi, Kapita Selekta Pendidikan adalah suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Kemudian, Kapita Selekta Pendidikan Islam membahas tentang isu-isu kontemporer atau masalah-masalah tentang pendidikan Islam. Salah satunya pendidikan Islam di era globalisasi untuk ditemukan penyebabnya dan mencari solusi dari masalah tersebut. Materi kedua berjudul Perkembangan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Menurut Cabib Thoha dan Abdul Muti, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, gambaran sistem pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan dengan beberapa persoalan, yaitu pengakuan lulusan yang dihasilkan madrasah sebagai sistem pendidikan Islam, sampai persoalan tata kelola madrasah yang terkesan hamburan. Sedangkan kehidupan sosial di masyarakat mengharuskan pendidikan Islam harus tetap eksis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah dirintis para ulama sebagai pendiri madrasah. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan agama Islam mengalami perubahan. Pendidikan Islam yang bercampur dengan pendidikan formal yang lebih sistematis, sehingga perubahan ini berpengaruh terhadap arah dan tujuan pendidikan Islam. Menurut Karel A. Standing, penyebab utama terjadinya diasingkan sistem pendidikan Islam karena dinilai hasilnya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia Belanda pada saat itu, karena pendidikan Islam lebih menekankan aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama, serta berakhlak mulia dan kehidupan pribadi masyarakat dan bernegara. Kemudian, bentuk pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam perundang-undangan dan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal yang mencakup beberapa lembaga pendidikan sekolah, lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan madrasah, lembaga pendidikan tinggi. Selanjutnya, jalur pendidikan non-formal yang mencakup lembaga khusus, lembaga pelatihan, lembaga belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim. Selanjutnya, jalur pendidikan informal yang dilakukan oleh lingkungan keluarga dengan bentuk belajar mengajar yang dilakukan oleh anggota keluarga. Materi ketiga yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1998, definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan nasional Indonesia sebagai suatu kebudayaan yang universal karena unsur-unsur yang dikreasikan, terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, unsur-unsur Sanusi Pane
Kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan timur yang harus mementingkan unsur-unsur kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Selanjutnya ada 4 tujuan dan arah kebudayaan nasional, yaitu pertama, kebudayaan nasional merupakan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan yang luas. Kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya, pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk mewujudkan semua itu diperlukan sistem pendidikan yang terpadu dari semua sistem dan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya, budaya dan pendidikan itu saling berkaitan. Dengan adanya budaya, maka pendidikan akan sempurna. Materi keempat yaitu pendidikan Islam dan budaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha pendidikan dalam membimbing dan mengembangkan fitrah manusia, baik jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan acuan utama dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang saleh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan menurut Zaina, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berjasmani kuat, sehat terampil, cerdas, dan berilmu, mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi, serta memiliki pendirian yang teguh. Selanjutnya, pengertian budaya secara bahasa. Budaya berarti pikiran dan akal budi, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Menurut Glocon, terdapat 7 unsur dalam kebudayaan, yaitu sistem kepercayaan atau religi, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi, bahasa, sistem pengetahuan, dan kesenian. Kemudian nilai-nilai dan budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan. Nilai sangat menjadi tolak ukur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimaksud nilai di sini adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, seperti kejujuran, keadilan, kebenaran yang dijadikan pegangan seseorang dalam hidupnya. Karena budaya bukan hanya tentang keluhuran ide yang dimiliki manusia melalui proses belajar, tetapi juga tingkah laku manusia dan pola pikir yang menjadi landasannya. Pendidikan itu sendiri muncul dan berkembang dari umat itu sendiri. Selanjutnya, problematika pendidikan Islam dan budaya. Dari segi pendidikan, Islam memiliki problematika mulai dari konseptual dan teoritis.
sampai dengan operasional praktis. Terdapat dua faktor problematika pendidikan Islam. Yang pertama, faktor internal adalah relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Dan faktor eksternal adalah masalah yang dialami pendidikan Islam, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian, solusi untuk problematika pendidikan Islam adalah pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Dari segi budaya, memiliki beberapa problematika seperti konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik antar mayoritas dan minoritas, konflik antara pribumi dan non-pribumi. Materi kelima yaitu dasar undang-undang wajib belajar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pendidikan. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua pokok pembahasan yang terkait pendidikan, yaitu pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga diartikan bahwa Indonesia memiliki kebebasan warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan memiliki misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan memiliki proses yang sejalan dengan dinamika kehidupan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Konsep pendidikan wajib belajar dibuat agar pendidikan semakin diutamakan. Program wajib belajar wajib diikuti warga Indonesia. Pada program wajib belajar ini, setiap masyarakat Indonesia wajib sekolah 9 tahun pada pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, yang berusia 7-15 tahun, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar selama 9 tahun. Tujuan dari program wajib belajar ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak, yang mana diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Dari program ini yang sedang dijalankan terdapat problematika, yaitu faktor biaya, sarana persekolahan, ketidakmampuan mengikuti pelajaran, adanya larangan orang tua, dan keadaan yang mengharuskan anak bekerja. Undang-Undang Wajib Belajar berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, dan pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun. Untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, maka harus ada upaya meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang menetapkan program wajib belajar 9 tahun. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi keenam yaitu memahami makna pendidikan Islam. Menurut Al-Qadi Al-Badawi, pendidikan atau tarbiyah sebagai pembawa suatu ke arah sempurna secara bertahap. Sedangkan menurut Ibnu Sina, tarbiyah sebagai pembiasaan. Yang dimaksud pembiasaan adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dalam masa yang lama dan dalam jangka waktu yang berdekatan. Dr. Mikdad Yajian mengklarifikasikan pengertian pendidikan menjadi beberapa, yaitu pertama, kurikulum,
materi-materi keislaman di sekolah atau madrasah. Kedua, sejarah pendidikan, sejarah lembaga atau sejarah tokoh-tokoh pendidikan negara Islam. Ketiga, pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Keempat, sistem pendidikan integral yang diambil dari arahan dan ajaran Islam yang sempurna serta berbeda dengan pendidikan lain baik barat maupun timur. Kemudian Rif'ah Rafi At-Tartawi mendefinisikan pendidikan sebagai usaha mengembangkan jasmani dan jiwa anak didik semenjak lahir sampai tua dengan pengetahuan agama dan umum. Profesor Dr. Abdul Ghani Abbud berpendapat bahwa pendidikan Islam yang kita inginkan adalah sebagaimana pendidikan yang ideal, yaitu pendidikan Islam yang tujuan dan dasar-dasarnya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa dalam mengoperasionalisasikan selalu mengacu dan tangkap kepada kebutuhan masyarakat. Kemudian, pendidikan Islam pada sekolah umum banyak usaha yang dilakukan para ilmuwan dan ulama karena memperhatikan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Para ilmuwan dan ulama serta kaum teknokrat sepakat bahwa pendidikan agama di tanah air kita harus disukseskan semaksimal mungkin sejalan dengan lajunya pembangunan nasional. Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah jumlahnya cukup banyak, tetapi banyak pula yang berstatus swasta. Namun, ciri khas madrasah yang menitik beratkan pendidikan agama dinilai kurang mampu membekali peserta didik untuk bisa hidup di dunia yang semakin maju dan membutuhkan penguasaan iptek. Lulusan madrasah kurang mampu dalam bersaing di bidang penggunaan iptek dibandingkan dengan anak lulusan sekolah umum. Maka dari itu, pemerintah berusaha meningkatkan mutu madrasah agar sejajar dengan sekolah umum yang setingkat. Selanjutnya, pendidikan sebagai disiplin ilmu. Sumber utama pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta pendapat para sahabat dan ulama. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan kumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Kemudian, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan selain mengandung unsur pengalihan pengetahuan, keterampilan, juga mengandung unsur penanaman nilai, bahkan tidak sedikit ahli pendidikan yang memandang penanaman nilai-nilai yang erat kaitannya dengan pembentukan watak peserta didik. Penanaman nilai-nilai merupakan bagian hakiki pendidikan, maka bagi mereka wajib mendalami aksiologi atau ilmu tentang nilai-nilai seperti nilai estetis, nilai moral, maupun nilai spiritual. Materi ketujuh yaitu konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaian dengan lingkungan sosial. Pendidikan prasekolah membantu pertumbuhan jasmani dan rohani di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah. Perkembangan anak pada tahap prasekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun. Anak usia 2-3 tahun memiliki ciri-ciri karakteristik. Pertama, secara fisik mengalami pertumbuhan yang pesat. Kedua, sangat aktif mengeksplorasi benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa diawali dengan berceloteh. Yang keempat, mulai belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sedangkan pada usia 4-6 tahun memiliki ciri-ciri karakteristik
Pertama, anak sangat aktif melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar. Kedua, perkembangan bahasa sudah mampu memahami pembicaraan orang tua dan mampu mengungkapkan pikirannya. Yang ketiga, perkembangan daya pikir sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, terjadi perubahan fisik seperti berat badan dan kemampuan berpikir. Ruang lingkup pendidikan prasekolah meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Kemudian, manfaat pendidikan prasekolah yaitu membantu pembentukan struktur otak anak, memiliki pencapaian akademis lebih baik sebagai tambahan aktivitas harian yang lebih berstruktur.